Oke guys, jumpa lagi di channel bisnis online ala Sirtiman. Kali ini akan membahas tentang keuntungan bisnis online untuk ibu rumah tangga. Oke, jadi di sini kita akan membahas keuntungan bisnis online untuk ibu rumah tangga ya. Karena ini bisnis online, sebenarnya bisnis online dikerjakan dari rumah nih. Jadi bisa dikerjakan dari rumah atau dari ya, misalnya harus mobile ya, harus pergi ke pasar atau pergi ke ya kegiatan arisan atau apa, ini bisa dikerjakan sambil ngecek-ngecek lah istilahnya. Oke, jadi kita membahas tentang bisnis online untuk ibu rumah tangga dan keuntungannya. Sebelumnya Sirtiman mau memperkenalkan dulu situs sirtiman.com ya, jasa digital marketing dan promosi online. Jadi di sini untuk yang membutuhkan usahanya untuk dipromosikan di via online ya, bisa menghubungi website sirtiman.com. Oke, kita lanjut ke tahapan pembahasan pertama ya. Kerja dari rumah untuk ibu rumah tangga itu bisa menjadi sumber tambahan pendapatan. Mungkin nggak banyak yang tahu ya, cuma ada beberapa ibu rumah tangga yang udah sukses ya. Sukses itu apa ya? Di sini karena bentuk modelnya seperti membuat e-commerce atau memanfaatkan website. Cuma jangan dianggap membuat website itu segala sesuatu yang sulit ya. Website itu sebenarnya Sirtiman sendiri udah kasih cara ya, 5 menit jadi, 10 menit jadi, seperti itulah. Ada cara cepatnya, juga ada cara yang normal, yang reguler gitu. Cara cepat ya bisa minta bantuan dari para yang bisa gitu, para pembuat jasa website seperti itu. Nah, di sini sumber tambahan pendapatan itu seperti apa gitu. Mungkin dari yang kecilnya ya. Bisa tambahan seperti jualan dropship atau jadi reseller. Beli di toko A, jual di website, dapat untung seperti itu. Dan kalau websitenya itu terus-terusan banyak transaksi dan pengunjungnya banyak, jadi website itu mempunyai nilai jual gitu loh, mempunyai value yang tinggi ya, nilai lebih, nilai jualnya lebih. Itu bisa dijual bisnisnya sekalian gitu. Itu yang harus ya namanya pebisnis ya, harus punya pemikiran ke situ ya. Kalau udah websitenya rame, dijual aja gitu. Dulu juga Sirtiman begitu, bikin website. Dulu jual power bank ya, zaman power bank tahun 2011 2012. Websitenya rame, udah dijual 10 juta, ada yang nawar 4 juta, dilepas udah gitu. Dan ya itu aja untuk awal-awal ya, mungkin 3 bulan 6 bulan. Kalau misalnya 2 tahun mas sampai 10 tahun itu nilainya sangat tinggi gitu. Jadi dengan mempunyai website dan bisnis itu menjadi sumber tambahan yang sangat apa ya, besar imbasnya untuk keluarga gitu. Karena di sini ibu rumah tangga yang pengen cari duit dari rumah, yang mungkin pengen dekat sama anaknya, pengen ngurus segala sesuatu yang di rumah, entah itu ngurus kebersihan, cuci baju, kebersihan rumah, sapu ngepel, tapi tetap bisa dapat duit dari online ya, dengan salah satu caranya adalah membuat website dan mempunyai toko online seperti itu. Itu salah satu cara aja ya. Mungkin nanti di video berikutnya akan dibeberkan ya, akan dijelaskan detailnya. Ada beberapa cara yang bisa dipilih. Next, untuk kerja dekat dengan keluarga seperti Sirtiman bilang tadi. Kalau kita harus kerja dari jam 9 pulang jam 5 ya. Kalau pulang jam 5 itu juga ya. Kalau
ya ngejar kerjaan harus berangkat pagi, kena macet, pulangnya juga seperti itu, lembur, pulangnya gratis kena macet lagi. Ya jadi ketemu dengan buah hati, anak atau suami itu sangat minim. Nah, di sini dengan work from home atau bekerja dari rumah merupakan solusi yang sangat efisien dan tepat lah. Jadi dekat sama anak juga, dekat sama suami. Mungkin suaminya kalau kerja dari rumah juga nih tambah kompak gitu ya. Orang dari rumah juga bisa dapat duit kok gitu loh. Kayak Sirtiman gitu. Dari rumah bisa jual jasa website, jual barang di Tokopedia, di Shopee, bisa jual produk digital, diratakan, bisa wah macam-macam cara deh. Serabutan barbar yang penting dapat duit, dapat pemasukan gitu. Ya seperti membuat channel ini ya, channel ini tutorial ya, berusaha agar ya apa ya, ibu rumah tangga itu yakin gitu, punya mental ya, punya mental yakin aja kalau kerja di rumah deket anak, deket keluarga juga bisa kok dapat duit. Jangan mikir yang enggak gitu, nanti di rumah nanti malah ya mager gitu. Daripada mager kan mendingan cari duit online gitu. Buka usaha, jualan apa, jual jasa bisa, macam cara sesuai dengan minat dan hobinya gitu. Yang jelas anaknya pasti happy kalau deket sama mamanya gitu. Kalau jauh itu anak tuh sedih, kadang kesepian, kadang kurang kasih sayang. Itulah harga yang harus dibayar gitu loh. Kalau harus bekerja ya cara biasa ya, reguler ngantor atau ya di toko atau gimana itu, di sekarang di rumah pun bisa dapat penghasilan, bisa deket sama keluarga, aman, dan punya kepuasan tersendiri. Nggak banyak ibu-ibu yang sukses karena berhasil ngambil keputusan cari duit dari rumah, work from home. Dengan bisa itu sebenarnya apa ya, itu menjadi spesial. Si si ibu rumah tangga ini jadi spesial, dia benar-benar kalau apa ya, prestise. Kalau ibu-ibu yang lain itu lagi gosip, wah dia cari duit dari rumah udah sukses seperti itu. Nah itu kita dengar kayak gitu juga, ya ibu-ibu dengar kayak gitu juga ya bahagia, bangga kepada diri sendiri. Kalau cuma di rumah jadi rumah tangga aja, ngurus anak aja, ya berarti kan dia ya terlalu apa ya, rata-rata lah gitu loh, nggak ada istimewanya. Ya istimewa sih mengurus anak, cuma kalau bisa mengembangkan bisnis juga dari rumah itu benar-benar suatu hal yang wow gitu loh, keren. Makanya dengan menjadi ibu rumah tangga dari rumah, cari duit dari rumah, work from home, bisa sukses, itu merupakan jempol gitu, puasan tersendiri deh, keren. Dan juga bisa memberi contoh teladan buat ibu-ibu yang lain ya, jangan cuma sekedar jadi ibu rumah tangga aja, nyuci ngepel udah gitu, ngurus anak. Ya kita bisa lebih manfaatin waktu. Next, langsung ke pembahasan berikutnya ya, biaya mulai usaha yang irit. Nah di sini biaya mulai usahanya tuh ya bisa irit ya, karena nggak harus kuliah capek-capek ngongkos waktu pulang dan lain-lain, nggak harus, segala sesuatunya bisa dilakukan dari rumah. Cuma butuh internet sama ya mungkin gadgetnya ya, bisa handphone atau laptop atau PC. Ya, cuma kalau di rumah ya disarankan ya harus ada PC ya, sekalian untuk kegunaannya ya. Kegunaannya kan banyak kalau PC, bisa kerja, edit-edit video, edit gambar, edit konten lah. Juga untuk tampilan grafisnya juga bisa
yang lebih bening, lebih jelas gitu. Kalau laptop kan mungkin ya beda ya biayanya. Laptop itu lebih mahal daripada PC gitu. Jadi speknya juga mungkin lebih lelet daripada PC lah. Kalau untuk spek gaming ya bisa aja sih, cuma kan mahal harganya. Belasan juta. Nah, kalau PC mungkin sejuta 2 juta juga udah bisa gitu. Jadi biaya mulai usaha yang irit nggak harus, ya paling modal. Di sini disarankan punya website ya, soalnya ibu-ibu ini harus ya naik upgrade level lah gitu. Yang jadinya sekarang tuh terlalu standar, banyak terlalu ibu-ibu yang standar ya. Sekarang tuh ibu-ibu harus bisa. Kadang gires juga ngeliat teman-teman yang sarjana yang udah kuliah mungkin S2 ya gitu-gitu aja gitu. Akhirnya mentok jadi rumah tangga, kalau yang kerja ya gitu-gitu aja gitu. Jadi apa ya, ijazahnya ya ya sekedar buat ngelamar aja sih gitu. Dan kan namanya manusia, kita kan harus upgrade diri gitu. Kita tadinya jadi yang biasa aja jadi bisa luar biasa, punya bisnis, punya website, punya sosial media, engage sama teman-temannya, apa ya, membina hubungan, relasi, mengembangkan bisnis, semuanya semakin semakin lama semakin maju semakin besar usahanya, seperti itu loh. Kalau cuma jadi ibu rumah tangga atau pegawai kantor ya paling duitnya cuma bisa ditabung aja, itu juga mentok gitu loh, sebatas gajian aja. Kalau bisnis kan bisa membesar gitu, menjadi bola salju. Itu kesempatan, emang lebih ribet ya, cuma itu harga yang harus dibayar gitu. Kalau mau jadi pekerja yang cuma dapat gaji ya segitu-gitu aja. Cuma kalau bisnis kemungkinan maju, kalau udah rezeki, udah kemauannya tinggi ya mau gimana lagi gitu. Bakal sukses besar, punya website yang rame, orderannya banyak, follower di sosial medianya meningkat ya, followernya ratusan ribu atau jutaan ya, seperti itulah, jadi viral artis di sosmed, kalah artis sinetron yang di TV malah. Oke, itu langsung aja dari biaya irit ya. Siapapun bisa melakukannya. Nah ini dia nih. Jadi nggak harus kuliah ngambil jurusan internet marketing, dan ya seperti itulah kuliah harus datang ke kelas dengerin dosen, ada ujian, ada tes segala macam, ada prakteknya. Nah di sini nggak harus itu semua, sebenarnya udah mudah gitu. Udah tinggal belajar, ikutin, pilih mau cara cepat, cara mudah, tinggal pilih cara dapat duit, cara cepat, cara duit menengah, cara duit jangka panjang, seperti itu. Tinggal belajar website, belajar sosial media, seperti udah itu aja sebenarnya sih, nggak usah rempong. Kalau kuliah harus hair urusan nilai, harus bayar apalah uang semesteran dan lain-lain tuh banyak. Ya di sini tinggal kemauan aja sih, ibu-ibu tuh mau nggak sih sukses gitu. Menjadi ibu-ibu yang rata-rata aja, atau saya pengen anak saya nih besarnya nih sukses gitu. Saya ingin meninggalkan sesuatu buat anak saya nggak kaya tapi ya saya berusaha lah gitu. Kalau nggak berusaha kan kasihan nanti anak saya kalau udah gede, biaya tinggi, apa-apa ini belum tentu dia bisa survive lah, seperti itu. Makanya orang tua kan menyediakan istilahnya ya pagar-pagar agar anaknya jalannya apa lurus gitu loh, nggak keluar pagar, keluar jalur, seperti itu. Jadi diperhatikan tentang kemauan belajar aja deh, kemauan belajar. Kalau awalnya udah nggak yakin, geleng, udah nggak bakal bisa. Cuma kalau saya bisa, gagal lagi, coba lagi, gagal lagi, coba lagi, itu lama-lama deket banget tuh menjadi bisa gitu. Tapi dia nggak sadar kalau kalau terus-terusan seperti itu
Ya, dia bisa orang lain ngeliat tuh wow salut gitu loh. Ternyata dia udah ilmunya udah tinggi gitu gara-gara berani gagal coba lagi, berani gagal coba lagi. Kalau cuma aduh awal-awalnya udah geleng, udah saya nggak bisa, belum-belum udah modal dari mana, belum-belum udah waktunya kapan, ya itu udah emang gak bakal bisa. Itu sebenarnya orang-orang rata-rata yang tidak tidak diinginkan ya di ya suatu bangsa dan negara itu. Negara itu butuh orang-orang yang benar-benar berkualitas, membangun diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, seperti itu. Nggak, jangan cuma geleng terus. Kalau udah geleng terus ya udah gitu, nggak ada faedahnya juga gitu. Paling ya hidup ya seorang rata-rata aja, jadi ibu rumah tangga, nyuci ngepel seperti itu. Giliran ya seperti itulah, ibu rumah tangga ngurusin ya nongkrongnya di tukang sayur, darisan kalau ada acaranya baru pada ini. Sedangkan masalah finansialnya ya kadang masih pada ya belum pada paham, belum pada melek finansial segala macem lah. Nah di sini dengan bisnis online, dengan bisnis dari rumah, maka dapat mengurangi ya itulah masalah finansial, masalah ya kecerdasan juga, masalah keamanan keluarga di masa depannya, keluarganya tuh lebih ya lebih aman lah kalau anaknya, ibunya bisa memberikan warisan ya dari bisnisnya, mungkin bisa membelikan aset berupa rumah atau minimal perhiasan atau tabungan ya, itu sangat membantu sekali gitu. Oke, kalau mau dibahas ini banyak sekali ya, siapapun bisa melakukannya, itu benar-benar siapa aja dari yang cuma mau belajar aja sih. Kadang orang pintar juga kalau nggak mau belajar ya dia IQ-nya tinggi, nggak mau belajar ya udah gitu, game over. Kalau orang yang susah belajar, berkutat, mencoba ya, ya kayak Sir Timan sebenarnya dulu tuh nggak bisa apa-apa, cuma bisanya dulu tuh megang stick main game gitu. Cuma ya sampai saat ini ya berarti Sir Timan ya belajar gitu. Gagal coba lagi gitu aja. Ya, makanya yang anak yang doyan main game aja bisa, apalagi ibu yang punya waktu banyak di rumah gitu. Oke, next. Banyak yang membantu sesama ini dalam artian apa? Kalau ibu rumah tangga ini kesulitan dengan segala sesuatu yang berhubungan sama teknologi, sama sama skill ya, sama komputer atau sama coding atau apalah yang butuh apa ya, butuh istilahnya bantuan lah. Di sini ibu-ibu bisa memanfaatkan para ya freelancer ya. Freelancer itu tenaga kerja bebas. Ya, dia biasanya nongkrongnya di forum atau di situs-situs freelancer. Atau langsung ke kayak jasa digital marketing kayak di situs Sirtiman tadi. Nah, di sini nanti bisa membantu masalah tentang apa, mau bikin website, mau bikin YouTube channel, atau mau bikin atau ngurus sosial medianya, akun-akun juga bisa. Di sini tinggal ya kalau misalnya aduh mentok di sini langsung hubungin aja, langsung cari solusi gitu. Jangan mentok terus nyerah, mentok nyerah gitu. Ya itu biasanya sih seperti itu ya, awal-awal semangat, kirain udah sepertiga atau seperempatnya langsung nyerah. Nah, di sini ya harus tempur sampai habis-habisan gitu, sampai ya barbar deh, sampai dapat apa yang di target atau dituju gitu. Ya, apa yang dituju kalau sebulan pengen dapat duit sekian juta atau sekian ya miliar, ya terserah itu target pribadi masing-masing ya. Ya di situ ya tinggal memanfaatkan bantuan sesama.
kalau misalnya butuh sekian juta dari website, satu website aja menghasilkan keuntungan 1 juta 2 juta aja lah. Kalau ya saya butuh 5 website sama orang yang ngurusnya, udah dikali 5, bayar orang sekian, dari omsetnya dipotong, bayar ini siapa yang mau kerja di sini, gajinya segini, yang mau aja gitu, udah itu beres, websitenya keurus, duitnya dapat bayar karyawan, nolong freelancer istilahnya, jangan karyawan ya, mendingan freelancer aja deh. Kalau karyawan nanti banyak ininya, banyak banyak ikatan sebenarnya, dia nanti butuh minta duit, ngutang duit, kasbon dan lain-lain. Jadi kalau freelancer kan ya kerja dibayar kalau udah selesai kerjanya lah. Bisa dibayar kalau udah selesai kerjanya. Ya, atau berdasarkan perjanjian lewat situs atau apa, bayar dulu boleh, kalau selesai baru duitnya cair dari situsnya, seperti Tokped atau Fiverr.com atau serba50ribu.com seperti itu. .id atau .com ya. Oke, next yang jelas, kalau ada masalah mentok cari solusi gitu ya. Next, di sini otomatis bisa bekerja 24 jam kali seminggu, udah tinggal tidur dapat duit. Bisanya gimana? Banyak cara menuju hal yang otomatis, bisa menggunakan autoresponder, bisa menggunakan ya kayak tadi jasa freelancer yang bisa dia ngurus, udah tinggal ngecek tidur dapat duit. Seperti itu ya, atau bisa bermacam-macam cara lah, kerjasama sama yang ya, kerjasama ya, bagi-bagi 50, dia yang kerja kita dapat duitnya, seperti itulah. Yang jelas bisa dilakukan otomatis, bisa juga pakai autoresponder, ngirim promo, ngirim giveaway dan lain-lain, orang dibikin happy, orang dibikin ngeklik, orang dibikin beli, orang dibikin dikasih happy lagi, kasih hadiah yang lebih lagi, seperti itu, orang suruh beli lagi, seperti itu. Dengan autoresponder itu ya istilahnya software untuk mengirim surat secara otomatis ya. Suratnya bisa dijadwal ya, untuk yang menulis isi suratnya bisa dilakukan sendiri atau bayar freelancer, jasa freelancer, seperti itu. Yang penting bisnisnya berjalan, dapat duit otomatis, itu yang dicari itu. Jadi kalau udah ke tahap otomatis ya ini udah gitu loh, bisa ditinggal tidur, ngurus anak ya, ini benar-benar udah apa ya, benar-benar udah enak gitu. Yang tadinya mungkin harus membagi waktu saat menggendong anak, harus megang laptop, sekarang kalau udah otomatis, udah ditinggal tidur, tutup laptopnya, dibuka kalau benar-benar pengen ngecek duitnya berapa, hasilnya berapa, atau tanya sama freelancernya, kamu kerjanya udah apa aja, hasilnya mana, laporannya mana, seperti itu. Ya jadinya disinilah apa indahnya bisnis online dari rumah dengan ala-ala internet marketing, membuat website, promo sosial media. Sebenarnya semuanya itu ya kebanyakan orang sih mentok di sosial media ya. Kalau untuk membuat website ya itulah, itu bedanya di situ. Kalau website itu bisa bekerja secara otomatis, jadi pas di server dia on, artinya dia promosi berjalan sendiri. Saat kita tidur, websitenya dikunjungin orang, tertarik, beli, dapat duit gitu. Jadi paginya tinggal ya ngepack barang, ngirim, gimana caranya deh gitu. Jadi demikian untuk ibu rumah tangga ya, untuk bisnis dari rumah itu ya, nah, dipertimbangkan ya sama keluarga, tanya sama suaminya, sama anaknya, gimana kalau mamanya mau cari duit dari rumah, kalian mendukung apa enggak? Janji jangan gangguin, nanti dikasih apa rewardnya, hadiah atau apa. Kalau gangguin nanti dikasih punishment, seperti itu juga untuk yang
suaminya juga ya pengertiannya gitu. Bisnis online itu bisa besar sekali gitu. Dampaknya sama keluarga itu bisa besar sekali gitu. Nah sekarang tinggal diizinkan atau enggaknya aja, dan disupport. Kalau misalnya ya istrinya lagi buat konten kayak bikin YouTube, suaminya bantuin ya boleh lah gitu. Setting ya kamera atau setting alat-alat yang ngerekamnya, ya entah itu handphonenya dikasih apa, di setel tripod apa biar cepet gitu loh ya, dibantu disupport. Ya kadang ya harus kompak gitu, saling mendukung, saling pengertian. Kalau dapat duit bareng-bareng apa untuk dirasakan bersama gitu. Ya kalau suaminya mikirnya macam-macam, bikin konten YouTube, wah ntar begini begitu, ke TikTok, ntar begini, ya jadinya nggak kapan suksesnya kalau seperti itu. Makanya ya ini ibu rumah tangga yang harus bisa kasih pengertian, kasih bisnisnya begini, bikin website, promonya sosial media juga lewat SEO atau lewat ya situs-situs yang forum dan lain-lain. Jadi kalau ada pendapatan juga jualan produk digital juga, hasil-hasil yang udah sukses dikonvert jadi produk digital, dijual atau di share pengalaman-pengalaman yang tips-tips yang berguna di YouTube channel dan lain-lain. Jadinya bisnisnya besar dan ya, menggurita deh gitu. Banyak banyak sumber-sumber pendapatan masuk seperti itu. Yang penting yakin dan jalankan ya. Yang penting yakin dan jalankan. Kalau ada yang kira-kira dianggap susah ya silahkan ditanya ya di kolom komentar. Nanti Sirliman sebisa mungkin kasih jawaban yang kira-kira paham. Sirliman udah paham gitu. Soalnya ini masalah ibu rumah tangga, jadi Sirliman juga harus benar-benar cek and recheck ya, cari-cari sumber. Terutama nyari sumber untuk ibu rumah tangga yang sukses itu sangat sedikit sekali. Jadi ini kesempatan peluang emas gitu ya. Peluang emas untuk para ibu rumah tangga ini jangan sampai dilewatkan. Apalagi zamannya ini udah 2023 ada yang gosip resesi dan lain-lain ya. Makanya alangkah baiknya deh menambah sumber pendapatan baru. Jadi kalau misalnya harga BBM naik, harga tempe naik, minyak goreng naik, kita tinggal, kalau otaknya udah bisnis, kita tambah sumber pendapatan baru, buka toko online satu lagi untuk BBM naik, buka toko online satu lagi untuk minyak goreng naik, buka seperti itu aja gitu. Jadi solusi masalah finansialnya bisa diatasi. Oke, jadi untuk yang mau coba ya silahkan ya kontak Sirtiman atau langsung ke sirtiman.com. Juga tinggalkan di kolom komentar ya. Nanti akan Sirtiman ya, kalau ada pertanyaan nanti Sirtiman jawab dengan ya setahunya aja ya, sepahamnya gitu. Kalau belum bisa jawab ya nanti dicari sumbernya dulu. Jangan lupa ya jempolnya guys kalau suka ya, untuk para ibu-ibu rumah tangga sukses. Semangat ya untuk persiapan resesi 2023. Gosip ditunggu untuk actionnya deh itu. Oke, share, like, follow ditunggu, klik tanda lonceng, jangan lupa nantikan video berikutnya ya untuk work from home edisi ibu rumah tangga. Goodbye.